Halo teman-teman semua, apa kabar? Udah agak lama nih kita belum bikin video baru. Eh, saya beberapa waktu ini mengobservasi keseharian gitu ya, dan mendapati sebuah insight. Gitu. Insightnya adalah tentang betapa cukup sering ya kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Dan kata lain ya, ada cukup banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak diperlukan. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi kita di seri belajar NLP ya. Saya mau bahas dari sisi barang NLP. Yang saya maksud dengan kata-kata yang tidak diperlukan adalah kata-kata yang kalau direnungkan manfaatnya dan tujuan akhirnya, kok sepertinya si pengucap sendiri kadang-kadang belum tentu pengen hal itu ya. Setidaknya belum tentu pengen secara sengaja ya, tetapi mungkin secara tidak sengaja. Contoh begini, ada atasan gitu ya, melihat kerjaan anggota timnya yang salah, kerjaan itu memang salah gitu ya, dan dia pengen mengingatkan atau menegur anggota timnya dengan mengatakan, kerjaanmu ada yang salah nih. Sampai di situ kan nggak ada masalah ya, tapi cukup sering saya dengar ada tambahannya. Kerjaanmu ada yang salah nih, ini aja nggak bisa sih. Nah, bagian gini aja nggak bisa sih, yang diucapkan dengan konteks ya, tentu saja konteks yang ya bukan santai, bukan bercanda, itu sebenarnya tidak diperlukan. Karena inti dari tujuannya kan adalah mengoreksi kesalahan. Apakah betul tambahan gini aja nggak bisa sih itu akan memotivasi orang, akan menyemangati orang? Bisa jadi iya ya. Tapi sepertinya jauh lebih sering tidak, karena dengan seperti itu ada sebagian orang yang merasa tersakiti, merasa bodoh, merasa rendah diri, mungkin bahkan yang paling parah bahkan jadi depresi kalau keseringan gitu ya. Dan itu hal-hal yang nyata ya. Dampak-dampak itu bukan dampak yang saya karang-karang, tapi sesuatu yang nyata. Nah, tapi kalau ditelaah sebenarnya ya lebih lanjut gitu ya. Ya kalimat gini aja nggak bisa sih, itu sebenarnya fungsinya apa gitu. Memang nggak ada gunanya, kalimat itu tidak diperlukan. Dan kalau seandainya kalimat itu kemudian berdampak bahwa yang ditegur tadi akhirnya sakit hati, dan dia mengoreksi kesalahannya, atau dia menerima juga informasi koreksi terhadap kesalahannya, tapi kemudian ternyata yang ketangkep sama dia bukan esensinya, tetapi lebih ke bosku kok nggak enak banget dia ngomongnya, kan jadi nggak kena gitu kalimat itu kan. Teguran itu jadi nggak kena sepenuhnya gitu. Dan tadi saya masih pakai contoh yang agak halus ya. Yang lebih sering saya dengar adalah, jangan masalah nih, goblok banget sih. Nah, gitu kan. Berapa tahun sih kerja di sini? Nah, gitu loh. Saya tidak bicara konteks kalimat ini adalah orang-orang yang bebal gitu ya, yang bebal, yang mau bertahun-tahun, yang memang nggak punya keinginan berubah, yang kadang-kadang perlu dikasih shock terapi. Saya bicara konteksnya adalah sebenarnya situasi-situasi yang normal sehari-hari, dan kalimat ini keluar gitu, sehingga saya bertanya-tanya, apa guna kalimat ini sebenarnya? Kan sebenarnya tidak diperlukan kalimat itu, ya kan? Kerjaanmu ada yang salah nih, ngawur banget sih ngerjain sesuatu. Nah, apakah kalimat itu diperlukan?
Mungkin diperlukan, tapi jelas bukan untuk tujuan percakapan itu, tapi diperlukannya untuk memuaskan ego. Nah, ini yang jadi problem. Jadi kalimat ini kan, sebuah kalimat itu kan berarti tindakan, perilaku ya dalam NLP. Dia datang dari sebuah state, sebuah perasaan, kondisi perasaan tertentu. Perasaannya apa? Ya kemungkinan kesal, kecewa, marah gitu ya. Yang mungkin terpicu tanpa disadari oleh si pengucapnya, dan itu dipicu oleh internal representation, oleh pikiran lah. Pikiran tentang apa? Ya pikiran yang pasti sifatnya adalah generalisasi, distorsi, delesi. Ya kan? Kita sudah tahu bahwa orang yang dalam pikirannya ada kalimat misalnya yang akhirnya terwujud ya, dan kalimat kamu kerja kok salah terus. Nah, itu kan sebuah kalimat yang dalam NLP dikenal sebagai generalisasi. Tentu saja tidak mungkin orang kerja itu salah terus, ya, karena dia nggak mungkin masih bekerja kalau dia salah terus. Jadi pasti sometimes ada benernya. Cuman kejadian-kejadian salah itu kemudian digeneralisasi menjadi salah terus, gitu kan. Nah, generalisasi inilah yang memicu perasaan kesal, kecewa, marah, gitu ya, dan akhirnya berdampak pada terpicunya perilaku berupa tindakan atau kata-kata yang tidak mengenakan. Nah, itulah sebabnya di dalam proses kita belajar di NLP, Indonesia NLP Society, ada program belajar namanya Essential Life Course yang kedua ya, modul 2 Relationship Excellence. Bahasan pertama itu adalah tujuan dari komunikasi. Kalau saya berencana meningkatkan atau memperbaiki hubungan dengan seseorang, maka pada saat saya mengandaikan, saya membayangkan saya mau ketemu sama yang bersangkutan, saya pengen ngobrol, apa tujuan dari komunikasi saya? Kalau saya mau menegur, maka apa tujuan dari teguran saya? Apakah saya menegur untuk supaya dia sadar dan mulai mengubah caranya bekerja, atau memang saya punya tujuan lain, yaitu saya pengen menyakiti hatinya, saya pengen menohok-nohok pikirannya, saya pengen menampar dirinya. Apa betul itu? Saya pengen merendahkan dia, saya pengen menjatuhkan dia. Apa betul itu yang diharapkan? Kayaknya manusia normal kok enggak pengen begitu sebenarnya. Tapi kok kenyataannya melakukan tindakan, kok kenyataannya menjatuhkan orang, kok kenyataannya merendahkan orang. Ya karena terpicu perasaannya yang datang dari pikirannya, yang ada unsur generalisasi, distorsi, delesinya. Nah, itulah sebabnya saya pas pandemi kemarin sempat bikin video judulnya NLP dan kesadaran. Nah, dalam konteks ini saya mau bawa lagi poin kesadaran tadi. Sebenarnya model dasar dalam NLP yang Human Model of the World tadi yang saya bahas tadi, tindakan asal dari perasaan dan pikiran, itu adalah dalam konteks komunikasi ya, itu adalah cara kita untuk berkomunikasi secara sadar. Kalau saya ngasih feedback, maka saya perlu sadar, saya ngasih feedback ini buat apa tujuan, apa outcome-nya. Lalu kalimat saya sebaiknya bagaimana, nada bicara saya sebaiknya bagaimana, pilihan kata saya sebaiknya bagaimana. Dan untuk saya bisa mengatakan begitu, saya perlu merasakan apa. Oh, saya harusnya bicara dengan tenang, tapi sekarang saya lagi nggak tenang. Oh, berarti saya perlu menyadari pikiran saya, apa yang bikin saya nggak tenang. Oh, ternyata saya ada generalisasi. Oh, berarti saya perlu validasi, perlu edit dulu pikiran saya supaya saya tenang dan akhirnya saya bisa melontarkan kalimat yang sesuai dengan tujuan saya. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi kalimat-kalimat yang tidak diperlukan ini problemnya kan, ya ini agak lebih luas dari NLP ya. Problemnya kan dia itu selain punya dampak tadi ya, dampak negatif yang sebenarnya mungkin nggak kita niatkan, tetapi juga dia kan problemnya tercatat sebagai amal. Ya, orang ngatain saya goblok lu Ted, itu urusan dia dengan Tuhan, itu dosanya dia dengan Tuhan menghina saya. Saya tidak berdosa atas perilaku dia kepada saya. Tapi begitu saya balas,
lu yang goblok. Wah, pakai seludahin lagi mukanya. Nah, maka saya bertanggung jawab atas tindakan saya. Nah, itu problemnya. Ya. Dia bertanggung jawab atas tindakan dia, tapi saya bertanggung jawab atas tindakan saya. Gitu. Nah, pilihan-pilihan kata yang kita buat yang sebenarnya nggak perlu, kan rugi banget kalau kita biarkan, sehingga berpotensi menyakiti hati orang, membuat orang dendam, menjatuhkan orang, merendahkan orang. Kan rugi banget kita mengeluarkan kalimat begitu yang sebenarnya nggak diperlukan. Di sini loh ruginya. Coba kita sadar sama apa yang kita katakan. Kemudian kita pilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Kan nggak rugi, kan untung komunikasi kita. Tapi karena nggak sadar, dilontarkan begitu saja, padahal nggak diperlukan, nggak ada gunanya. Selain tadi yang mungkin menyakiti, merendahkan, kita yang dosa gitu. Oke, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.